Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbunal ijad. Ashhadu an la ilaha illallah ahadus samad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad syaikhinal aulad wa imaminal autad wa raisinal bilad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi haqqil imdad wal istimdad alal isti'dad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihis syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para hadirin umat muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadiran Allah, karena syukur akan memberikan kita pertambahan kesehatan dan rezeki dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar mengikuti jejak-jejak kenabian, di mana Rasulullah adalah insan yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai optimis di dalam melangsungkan kehidupan. Para hadirin yang saya hormati, dikisahkan ada seorang murid yang dia datang ke tempat gurunya. Gurunya tadi mempersilahkan murid tersebut untuk masuk dengan suasana yang cukup terang pada waktu itu. Ada lampu yang menerangi rumah sang guru. Sang guru tadi mengatakan, "Silahkan duduk, anakku." Murid tersebut duduk. Lalu dihidangkan secangkir air putih kepada sang murid. Sang guru pun mempersilahkan murid tersebut untuk minum. Pada saat sang murid mengangkat gelas tersebut, di dalam gelas itu dia melihat ada seekor ular kecil yang tengah bergerak. Respon tubuhnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi karena sang guru tadi yang mempersilahkan, segan rasanya untuk menolak. Dia minumlah air minum tersebut, sekaligus dia ikut meminum ular kecil tersebut. Sesampainya di rumah, setelah pulang dari rumah gurunya, sang murid mengalami sakit keras. Dia tidak bisa berjalan. Lama sang murid ini
tak pernah keluar dari rumah, sampailah kabar dari gurunya bahwa sang murid tersebut mengalami sakit. Lalu sang guru memerintahkan kepada murid-murid yang lain, coba kau bawa muridku yang itu, hadapkan dia ke hadapanku di rumahku ini. Murid yang sakit tadi langsung dibawa. Lalu kemudian setelah berjumpa dengan sang guru, guru tadi bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan kau sakit? Si murid tadi bercerita, aku sakit setelah pulang dari rumahmu, wahai guru. Lalu disiapkanlah air putih yang ada di dalam cangkir, lalu dipersilahkan murid tadi untuk minum. Sang murid tadi makin pucat karena dari cangkir itulah, dari air minum itulah yang menyebabkan dia sakit keras. Coba kamu ceritakan, kata sang guru, yang sebenarnya apa yang terjadi. Begini Tuan Guru, waktu aku minum airmu itu, aku melihat ada seekor ular kecil di dalam air itu, dan aku mau menolak, segan karena engkau adalah guruku. Tapi kali ini maaf Tuan Guru, aku tolak secangkir air putih darimu ini. Sang guru yang bijaksana tadi menanyakan kepada sang murid, kau minum di mana waktu itu? Aku minum tepat di sini guru, di bawah lampu ini. Iya guru. Sang guru tadi sambil tersenyum mengatakan, anakku, kamu telah salah berpikir dan salah mengira. Maksud Tuan Guru, ular kecil yang kau kira itu di dalam air putih yang kau minum beberapa waktu yang lalu, itu bukanlah ular. Coba kau lihat lampuku itu. Nah, di lampuku itu ada wayar yang terjulur. Nah, wayar yang terjulur itu, itulah yang kau kira ular, terbias ke dalam air minum yang kau minum itu, dan kau pikir, kau rasakan bahwa kau telah menelan ular kecil tersebut. Inilah yang menyebabkan engkau sakit. Yang tadinya murid itu nggak bisa berjalan, langsung dia berjalan dengan semangat. Oh, ini rupanya ya, ternyata aku bukan minum ular, ternyata aku minum air putih yang murni, yang tidak ada ular di dalamnya. Kisah ini disampaikan oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi di dalam kitabnya Quwwatut Tafkir. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita fikirkan itu terkadang bisa membahayakan kita. Maka sehat maupun sakit itu bisa dari pola pikir, tergantung kemana arah pikiran kita itu. Maka kali ini saya ingin sampaikan di dalam khutbah Jumat yang singkat dan terbatas ini dengan tema sehat datang dari pikiran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita satu perangkat yang luar biasa, superkomputer yang kita sebut dengan otak. Dari otak inilah muncul ruhnya, yaitu akal atau pikiran kita. Di dalam otak tersebut ada 100 miliar sel neuron yang kalau dipanjangkan sel-sel tersebut, maka umur kita tak akan sampai bisa melampauinya, karena butuh waktu 300 tahun lebih untuk mencukupi panjangnya atau melampaui panjang daripada sel otak yang dibentangkan tersebut. Otak kita sungguh luar biasa. Semakin dia ditingkatkan, maka akan semakin meningkat. Dia akan semakin beradaptasi dengan sesuatu hal. Tergantung kita yang melatihnya atau tidak. Maka kalau kita tidak melatih otak kita, otak akan tumpul.
Walaupun belum tua, tapi kalau tidak melatih otak, maka otak kita akan tumpul. Kita akan sering lupa ataupun susah untuk mengingat sesuatu. Tapi kalau kita semakin terus melatih otak-otak kita, maka insya Allah otak ini akan memiliki ingatan yang dahsyat dan kemudian memiliki memori yang luar biasa. Allah menciptakan otak kita ini begitu luar biasa, mampu menyimpan jutaan giga kenangan, segala macam hal-hal yang telah berlalu atau bahkan hal-hal yang belum datang, kita mampu menghayalkannya. Begitu hebatnya Allah ciptakan otak ini. Dari otak inilah kita berpikir, kita memiliki akal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang dikatakan di situ, Allah tidaklah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada akal. Ma khalaqallahu khalqan akrama minal aqli. Jadi akal ini adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia di sisi Allah apabila kita menempatkannya pada posisi yang benar. Karena akal kita itu akan senantiasa bekerja, tidak pernah otak kita itu istirahat. Lihat segala macam yang ada di hadapan kita, gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah mewah, desain-desain baju, pakaian, hingga handphone yang kita miliki, itu semua berasal dari kekuatan otak kita, yang jika digunakan maka dia akan produktif, menghasilkan. Nah, bayangkan dari otak kita bisa menciptakan pesawat. Dari otak kita bisa menciptakan kapal yang mengantarkan kita keluar angkasa. Kita menciptakan gedung-gedung besar. Tetapi sangat disayangkan juga, begitu hebatnya otak kita ini dalam hal konstruktif membangun, begitu pula lah otak kita ini juga paling handal dalam hal destruktif, menghancurkan. Kalau kita berpikir negatif, maka kehancuranlah yang akan datang kepada kita. Lihat mereka-mereka yang sakit hari ini, mereka-mereka yang terkulai lemas. Banyak dari mereka itu bukan karena sakit secara fisik, tetapi mentalnya yang sakit. Makanya kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus mengisi akal pikiran kita ini dengan wawasan, sehingga kita tahu. Kalau kita sudah tahu, maka kita akan bisa melindungi diri kita dari sesuatu hal yang membahayakan, atau hal-hal yang mungkin barangkali orang lain berusaha untuk menipu kita. Tapi karena kita sudah ada ilmunya, kita bisa mencegah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Dan tidak ada yang bisa mendayagunakan akalnya, mendayagunakan pikirannya, illal 'alimun, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Nah, kenapa sakit dan sehat itu bisa datang dari pikiran? Karena begitulah kemampuan otak diciptakan. Semakin banyak kita, semakin keras kita berpikir, maka tubuh kita akan mengalami kondisi yang cukup berat. Pikiran ini luar biasa berbahaya kalau kita tidak bisa menghandle-nya. Lihat, di akhir-akhir bulan banyak orang yang lemas karena sudah tidak ada lagi uang. Sesampainya pada tanggal yang memang seharusnya gajian, tetapi ternyata gajian diundur, timbul pikiran kita yang macam-macam, lemas tubuh kita. Padahal tidak ada hubungannya sebenarnya terlambat gaji dengan lemasnya tubuh. Tetapi karena kita berpikir, timbullah kelemasan itu. 93% seperti yang saya baca, bahwa penyakit-penyakit fisik itu datang dari pola pikir yang tidak baik. Kita mampu ya menyetel perut kita, kue masuk,
sirup masuk, makanan masuk, air paret tidak masuk, air racun tidak masuk. Selektif betul kita memilih makanan dan minuman yang masuk dalam perut kita. Tetapi sudahkah kita selektif memilih pola pikir yang baik untuk diri kita dan kesehatan kita? Itu sebabnya pepatah Arab mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Di dalam akal pikiran yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Nah, hari ini kenapa kita lihat banyak mereka-mereka yang sakit, yang menderita karena pikiran. Apalagi ada istilah penyakit yang namanya penyakit halusinasi yang disebut dengan hipokondria. Penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sebenarnya nggak ada tapi diada-adain. Ini namanya hipokondria. Ini sering terjadi kepada diri kita. Misalnya kita mengalami sakit yang ada pada tubuh kita bagian belakang. Lalu respon kita berpikir, kena ginjal lagu ini. Aduh mak, kok mendenyut kali belakang nih, bocor lah nih ginjal nih. Atau mendenyut jantung kita. Kita merasa kena jantung koroner lagu ini. Padahal kita belum check up, padahal kita belum memeriksakan diri ke dokter, tetapi kita sudah berpikir bahwa tubuh kita sedang dalam kondisi berpenyakit. Tapi kenyataannya setelah diperiksa kita tidak ada sakit. Nah, inilah penyakit hayalan. Nah, penyakit hayalan ini apabila diteruskan dan kita terus memikirkannya padahal kita sebenarnya memang tidak sakit, tapi kita menganggap diri kita sakit, akhirnya jadi sakit beneran. Inilah salah satu berbahayanya pikiran itu. Maka untuk melatih agar kita selalu tetap sehat dalam hidup ini, pikiran kita dulu yang kita benahi. Yang pertama, jangan menyusah-nyusahkan pikiran kita, jangan memberatkan pikiran kita. Upayakan kita itu hidup rileks. Upayakan kita hidup ini santai, tenang menghadapi segala sesuatu. Cari hal-hal yang dapat menenteramkan batin kita, entah berzikir, baca Al-Quran, olahraga. Pokoknya kita jangan fokus kepada hal-hal yang tidak produktif dan tidak bermanfaat. Yang kedua, upayakan pada diri kita ini supaya kita itu rajin membaca. Nah, Iqra kata Allah, bacalah. Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Cari bacaan-bacaan yang positif. Kalau kita terlanjur untuk membaca hal-hal yang membahayakan, membaca berita hoax, membaca berita-berita yang mengundang kepanikan, yang bikin cemas, baca berita tentang pembunuhan, baca cerita tentang perampokan, baca cerita tentang penyakit-penyakit berbahaya, coba untuk dialihkan dia membaca berita-berita yang produktif. Imbangi dia berita-berita yang positif, berita-berita yang menyehatkan, berita-berita yang menyegarkan pikiran. Ini perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, supaya pikiran kita itu tetap sehat, sehingga badan kita sehat, kita harus memiliki kawan-kawan yang juga punya pikiran yang sama kayak kita. Satu server, satu frekuensi. Cari teman-teman yang sehat dari pola pikirnya. Jangan mencari teman-teman yang hobinya ghibah, hobinya menggosip. Jangan mencari teman-teman yang hobinya mengeluh, hobinya saban hari tiap hari gelisah, menyalahkan segala hal. Tapi cari teman-teman yang benar-benar optimis, energik, yang semangat, yang kalau kita lihat diri mereka timbul semangat kita yang baru. Nah, dari situ kita mulai itu semua. Sehingga kalau pikiran kita sehat, maka insya Allah diri kita pun juga ikut sehat. Hadirin yang dirahmati Allah, mengutip satu ungkapan dari salah seorang pakar yang bernama Simon Thomas, dia mengatakan, one theory is that if you are stressed or depressed, cortisol levels increase, making immune less to control inflammation. Nah, yang artinya ada salah satu teori di mana kalau kau itu stres, kau itu depresi, maka hormon kortisolmu meningkat. Hormon kortisol dia adalah salah satu hormon dalam tubuh manusia. Kalau kita panik, stres, dia meningkat, tubuh kita jadi lemas. Nah,
yang pada ujungnya nanti tubuhmu itu tidak mampu mengontrol peradangan yang ada di dalam tubuhmu. Inilah yang menyebabkan kita sakit sepanjang waktu. Lihat orang-orang yang stres, lihat orang-orang yang depresi, tidak sehat tubuh mereka. Tapi lucunya kita lihat orang gila malah sehat, karena memang tidak ada pikiran mereka. Orang gila tidak berpikir hutang, orang gila tidak berpikir masalah anak, orang gila tidak berpikir masalah perceraian. Nah, kalau kita belajar dari sisi positif dari orang gila itu, ya kita harus memang menghandle, mengontrol betul pikiran kita supaya tubuh kita ini tetap sehat. Karena kalau sudah stres, maka tubuh kita ini akan menurun imunnya, sehingga timbullah peradangan-peradangan. Lihat orang yang terkena asam lambung, yang terkena sakit mah, ketika dia stres bukan makin ringan itu penyakit mah itu, malah makin meningkat. Ketika seseorang terkena kanker, kemudian dia cemas, dia panik, bukan makin sehat, makin menggerogoti sel kanker yang ada dalam tubuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kitalah yang menjadi raja di dalam pikiran kita. Jangan mau diperbudak oleh pikiran kita ini. Asal pikiran ini mau mengarah kepada yang negatif, istighfar, astaghfirullahaladzim, cancel dia ke arah pemikiran yang lebih baik. Inilah yang penting, yang disebut dengan husnuzon dalam Islam. Selalu berbaik sangka kepada Allah, positive thinking kepada manusia, positive thinking kepada situasi dan pekerjaan yang kita hadapi. Insya Allah jika kita ini lakukan, maka kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari hari yang kemarin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, setelah ini kita makin sehat secara rohani, sehat juga secara fisik. Hentikan semua pemikiran-pemikiran yang kita belum tahu apakah pemikiran itu benar atau tidak. Tapi yang jelas Allah itu selalu menginginkan hamba-hambanya positive thinking, husnuzon, baik sangka terhadap siapapun. Kalaupun terlanjur berpikir yang negatif, istighfar, minta ampun kita kepada Allah untuk menyetel kembali posisi pemikiran kita menjadi sedia kala, sehingga segalanya bisa kita atasi dengan baik. Semoga khutbah yang singkat ini tentang sehat datang dari pikiran membuat kita benar-benar sehat, semangat untuk melanjutkan hari-hari kita ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.